bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih netizen? Tapi sebelum apa sih nih, Fania mau tanya dulu nih kabar Cema yang hari ini tuh lagi bahagia banget karena kursinya tuh digoyang-goyangin mulu dari tadi. Ini gimana nih Cema? Apa kabar hari ini? Ini nyaman banget loh ya Nyaman kan? banget, ya, Nyaman kenapa? banget buat memberikan informasi kepada netizen di rumah ya kan? Karena kursinya kursi baru juga, tampilan baru berwarna-warni hari Bener ini, banget. sewarna-warni berita kita yang akan kita berikan buat netizen di rumah. Itu Kalau dia Fania nih. sendiri gimana kabarnya? Bahagia banget kalau duduk di sini tuh rasanya kayak acara-acara gosip gitu loh. Oh, kita lagi acara gosip kebetulan ya kan. Kita mau bergosip hari ini Fania. Iya, iya. Kita mau Aduh. bergosip ria nih, membicarakan sesuatu yang lagi viral Wah, seperti biasa. itu dia tuh. Jadi makin semangat lagi, apalagi baju Fania kan lagi pakai warna merah nih, Cem. Jadi tuh makin membara ya untuk membagikan informasi terupdate kepada netizen di rumah. Betul. Ya udah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke informasi pertama kita yang lagi heboh banget di seluruh dunia nih, Cem, bahkan. Seluruh dunia. Emang ada apa sih Fania? Nah, kita langsung lihat aja nih, artikelnya sudah ada di belakang sini. Nih, jelang nikah, Kaisang sudah latihan melafalkan ijab kabul sejak 6 bulan lalu nih, Cem. Waduh, kan kita tahu sendiri nih, kalau misalkan Kaisang tuh udah resmi menikah dengan sang istri pujaan hati ya kan. Dan ternyata ya kan sebelum ijab kabul tuh ada sesuatu yang dipersiapkan sama Kaisang. Wah, ini persiapannya bagaimana dan kenapa bisa lama banget nih? Makanya daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Congratulations ya kan, 3 hari berturut-turut acaranya ya kan. Ngelihat komentar netizen tentang pasangan baru ini yang pasti heboh banget di negara Indonesia ini. Makanya kita langsung lihat aja nih komentar pertamanya. Netizen pada berkomentar apa sih, Cem? Langsung kita lihat nih komentar pertama langsung datang dari Teti Sesnita 82. Dari sekian wanita yang dia dekati hanya ini yang aura wajahnya pas jodoh kali ya. Bener banget ya kan, kayak saling melengkapi satu sama lain. Bener ya banget. kan. Makanya ini adalah salah satu alasan yang Kaisang tuh mempersiapkan semuanya dengan matang. Bahkan untuk ijab kabul sendiri dia persiapkan dari jauh-jauh hari. Waduh. Gitu loh. Karena kan kalau misalkan di dalam Islam tuh ijab kabul adalah salah satu apa ya, kayak kata-kata untuk meresmikan pernikahan. Jadi jangan sampai salah ya kan. Bener banget. Biar rumah tangganya juga ke depan baik-baik saja. Sama kalau misalkan kayak di Kristen ada pemberkatan dan lain sebagainya. Bener Seperti itu. banget tuh. Berarti bener-bener dia tuh udah pasti banget ya akan menikah dengan sang kekasihnya yang sekarang ini. Bener. Sampai disiapkan sematang itu tuh. Betul sekali. Waduh, semoga langgeng terus ke depannya nih. Kita juga mau ngucapin congratulations untuk mereka berdua. Ya udah, kita coba lihat lagi nih komentar selanjutnya. Ini langsung datang dari Eti Story. Dia bilang katanya biar udah latihan lama, ntar pas hari H biasanya deg-degan. Itu kata suamiku. Udah tenang, semoga lancar ya Mas Kaisang sama Wak. Bener ya, kadang tuh kalau misalnya kita udah terlalu mempersiapkan, tapi kalau misalnya memang pas hari hanya deg-degan, kadang tuh suka ngeblank aja, Cem. Grogi jadinya ya kan. Yoi. Karena pasti kayak pressure tersendiri nih. Hari bahagia, hari dimana yang sangat dinantikan. Dan kita harus apa ya, kayak mengucapkan ijab kabul untuk masa depan atau masa kehidupan akan datang gitu loh bersama sang calon istri. Jadi kita lihat nih komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Sarah Nita. Ayu Jawi banget, pilihan yang paling pas, sama-sama Jawi, sama-sama berbobot dalam pendidikan. Appreciate aku katanya, bener banget ya kan. Ini salah satu jodoh yang benar-benar mencerminkan diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya kita punya jiwa yang baik, berpendidikan, kita akan dapat jodoh yang sama juga gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak banyak banget netizen yang setuju banget sama pasangan ini karena benar-benar vibes itu positif banget Fania, ya kan. Selain pendidikannya, sosoknya juga, ternyata apa ya, aura yang ditimbulkan juga positif nih. Aduh, banyak yang bilang jodoh, moga-moga beneran jodoh nih ya. Dan Udah emang- jadi jodoh, iya, udah emang bener- menikah iya, ya bener-bener kan. jodoh gitu loh. Akhirnya Kaisang bisa bertemu dengan jodohnya. Benar ya kan, setelah pencarian sekian lama. Bener Dan banget. bahkan kayak banyak banget nih kisah cinta yang dialami sama Kaisang akhirnya melabuhkan
ya kan, kayak cinta terakhirnya kepada itu dia istrinya sekarang. Congratulations sekali lagi ya kan untuk pasangan ini, mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan ke depannya. Bener banget nih. Udah, kita mau lanjut ke informasi selanjutnya atau mau masih baca komen nih, Cak? Emang sih nggak bisa move on ya kan kalau misalkan kayak lihat berita-berita bahagia kayak gini. Tapi kita harus beralih nih Fania ya kan. Kita nggak bisa nih kayak tetap di berita yang tadi ya. Itu dia, karena ada informasi terupdate lainnya yang wajib diketahui sama netizen di rumah nih. Ini kira-kira datang dari siapa nih, Jam, informasinya? Langsung kita lihat di belakang ya. Nih artikelnya. Curhatan Michelle Ashley, anak Pinkan Mambo saat diminta untuk homeschooling katanya. Waduh, setelah nyokapnya sangat-sangat viral dan sempat viral juga karena beberapa kasus berita miring karena dia menyindir beberapa selebriti ya. Sekarang anaknya juga dibawa-bawa, ada apa sih ini, Cem? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, ini baru pertama kali nih mendengar bukannya disuruh sekolah atau pendidikan, tapi ini memilih karirnya dulu, baru pendidikannya nanti. Kalau menurut Cema sendiri, menurut Cema gimana, Cem? Luar biasa sih ya kan, mind blowing banget ya kan. Berbeda dari ibu kebanyakan. Kalau misalnya ibu di luar sana kebanyakan pendidikan nomor 1, tapi kalau misalnya Mambo karena lagi viral, pekerjaan nomor 1 ya. Waduh, ya mungkin karena memikirkan ekonomi juga ya. Kita tidak pernah tahu ekonomi orang. Tapi kan orang kaya Fania. Oh iya, ya, dia kan bahkan sempat klarifikasi ya sebelumnya kalau misalkan dia tuh mengakui kesalahan dari kontroversi yang dia buat sebelumnya, tapi dia mengakui juga kalau misalnya dia tuh benar kaya gitu kan, beneran kaya seutuhnya. Jadi kenapa harus kerja lagi gitu, apalagi nih anaknya masih muda juga. Dia harus pulang nih dari Amerika dan pulang ke Indonesia karena ingin meniti karir di Indonesia gitu loh, atas permintaan ibunya. Nah, bingung juga kan, makanya kita langsung lihat aja komentar netizen, karena biasa netizen tuh tahu gitu loh, tahu banget ya, beluk-beluknya seperti apa, harus bertanggapnya bagaimana, dan gimana-gimananya. Makanya kita lihat nih komentar pertamanya dari siapa nih, Cak? Langsung kita lihat di belakang ya. Nih, datang dari Lia Panda 29, kasihan jadi terpaksa ngelakuin hal yang gak ada dia inginkan. Dia terpaksa melakukannya karena obsesi mamanya katanya. Bener banget ya kan. Jangan sampailah hal-hal terjadi lagi seperti ini ya kan. Karena maksudnya kayak anak di usia seperti itu butuh pendidikan, sosialisasi ya kan. Belum cukup umur untuk bekerja ya kan, apalagi atas dasar paksaan ibunya. Itu obsesi semata ya kan, karena lagi viral udahlah sekalian ya kan, viralin anaknya, padahal anaknya juga belum tentu mau gitu kan. Itu dia, kalau misalnya masih kemauan sendiri karena passion untuk kerjaan anaknya ya nggak apa-apa lah. Cuman kalau ini sampai paksaan, sayang aja, kasihan anaknya yang seharusnya dia masih pengen bersosialisasi di mungkin kuliahnya atau mungkin di pendidikannya, terus sekarang harus balik ke Indonesia untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Betul sekali. Ya udah, kita coba lihat lagi nih komentar selanjutnya dari siapa nih, Cem? Langsung kita lihat di belakang nih komentarnya, datang dari Nika Puspayanti. Masuk ke eksploitasi anak nggak sih? Maksa anak kerja katanya. Tapi kalau misalnya masuk ke eksploitasi kayaknya enggak ya kan? Soalnya ini juga umurnya udah di atas, maksudnya kayak udah masuk ke usia dewasa ya kan, udah siap kerja. Tapi balik lagi ya kan terbiasa dengan meniti pendidikan ya kan, jauh dari orang tua, tapi pas pulang ketemu orang tuanya langsung malah disuruh kerja, pasti kayak agak bingung juga sih sebagai anaknya. Itu dia. Ya udah, kita langsung lihat lagi nih komentar terakhirnya. Ini langsung datang dari netizen yang bernama Prasti_Eka_. Dia katanya bilang nggak mau, tapi looknya udah siap banget untuk ke entertainment. Ya, semoga kamu ntar masuk ke dunia entertainment dengan talent ya, bukan karena sensasi. Bener ya, moga-moga kalaupun anaknya Pinkan Mambo ke entertainment, dia juga naik karena prestasinya, bukan karena sensasinya. Jadi pelajaran nih buat anaknya ke depannya meniti karir. Betul banget ya kan. Ya udah, kita doakan aja yang terbaik ya kan, apapun keputusannya. Kita di sini hanya bisa mendukung nih keputusan dari Pinkan Mambo untuk membuat anaknya viral ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat viral ya. Ya udah, kita langsung lanjut lagi atau gimana, Jam? Kita lanjut nih ke informasi berikutnya. Kira-kira seperti apa ya? Langsung lihat di belakang artikelnya. Wah, pita suara rusak, Judika harus vakum bernyanyi sementara waktu. Waduh, gimana nih, Jam, tanggapannya sebagai seorang yang menyanyi juga?
Cima juga agak sedikit bingung sih, kenapa bisa sampai rusak. Apalagi kita tahu sendiri ya, Kamesan Judika adalah seseorang yang sangat profesional. Kira-kira seperti apa sih alasan pita suara Judika bisa rusak? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, cukup disayangkan sekali ya, Judika adalah seseorang penyanyi yang sangat-sangat dikagumi sama banyak orang ya kan, dengan suaranya yang cukup tinggi ya kan. Tapi ternyata bisa ketiba suatu masalah seperti ini ya kan, pita suaranya rusak. Dikarenakan kondisi Judika lagi sedang tidak fit. Pada saat itu dia mengalami demam sampai 40 derajat, tapi harus bekerja secara profesional dan akhirnya menyanyi. Itu yang membuat pita suara Judika rusak. Waduh, padahal ini salah satu penyanyi favorit Fania juga nih. Tapi sangat disayangkan banget ya. Tapi dengan kejadian ini, moga-moga benar-benar istirahat, jangan sampai tetap dipaksakan untuk menyanyi gitu kan. Tapi kalau udah kayak gini sih pasti istirahat sih Fania ya. Kan apalagi ini adalah salah satu modal utama dari seorang Judika nih. Bener ya banget kan? tuh. Untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan dia harus berhenti dulu nih beberapa waktu untuk memulihkan kembali pita suaranya, yang mudah-mudahan cepat pulih ya Bang Judika ya kan. Di sini kita berdoa ya kan Fania ya untuk kesembuhan Judika sendiri. Itu dia. Ya udah nih, kita coba ngeliat komentar netizen menanggapi kasus Judika ini. Komentar pertama dari siapa nih, Jam? Langsung kita lihat di belakang nih ya. Komentar pertama datang dari Yudi Wanti Yursula. Ternyata kau tidak baik-baik saja, sedang sakit GWS, katanya. Bener banget ya kan. Seperti judul lagunya, tidak baik-baik saja ya kan. Sekarang Bang Judika sedang tidak baik-baik saja karena harus recovery gara-gara pita suaranya terganggu. Aduh, semoga cepat sembuh ya Bang. Nanti kita bisa nyanyi bareng lagi kok setelah itulah. Aduh, kenal banget ya kan. Ya udah, kita langsung lanjut lagi baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari David Kwan 718. Dia bilang katanya nyanyinya kebanyakan teriak, ngotot mulu sih. Waduh, beda ya. Namanya juga kalau udah profesional dia udah tahu nih nadanya tuh setinggi apa, nyampainya di nada yang gimana. Tapi kan balik lagi ini juga terjadi seperti ini karena ada penyakit pada saat itu, lagi demam ya. Betul. Lalu setelah itu dipaksakan menyanyi sampai akhirnya menjadi seperti ini. Aduh, cukup sedih sih sebenarnya ya kan. Ya udahlah, kita lihat yang komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Pandawa Kecempet katanya. Ini bukan efek dibanting dan cekikan. Aduh, ini bukan ya, bukan kasus KDRT sama sekali ya kan. Ini malahan kasus keprofesionalitasan yang sangat-sangat luar biasa. Di kondisinya lagi sakit, dia tetap harus kayak memenuhi tanggung jawabnya untuk menghibur banyak orang. Tapi akhirnya dia harus recovery beberapa waktu karena terjadi kerusakan pada pita suara. Ya mudah-mudahan Bang Judika cepat pulih. Kita doakan di sini dan bisa bernyanyi kembali ya kan, menghibur banyak orang di luar sana. Dan ternyata netizen, informasi tadi itu menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan memberikan informasi terupdate lainnya kepada netizen di rumah. Makanya tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Waduh, ini dibuka dengan kasus yang ini tuh ada bahas tikung-tikungannya gitu loh, Cem. Aduh. Antar selebriti ya, bahkan ini bisa disebut antar penyanyi sebenarnya ya. Padahal ini beritanya berita bahagia ya kan, tapi masih aja nih netizen tuh ada aja nih menyangkut pautkan dengan masa lalu dari Jacob ini ya kan. Yap, kita langsung lihat aja nih informasi yang sudah ada di belakang sini. Ya, viral Julian Jacob melamar Miriam Eka, sang kekasih. Netizen salfok, bukannya itu sahabatnya Jody ya. Jadi konsepnya seperti ini, Cem. Kebetulan kan mantan si Julian Jacob ini kan memang si Marion Jola sebelumnya. Lalu setelah itu putus bersama Jody. Dan dengar-dengar memang katanya itu si Marion Jola itu belum benar-benar putus sama si Julian Jacob, tapi Jodinya udah dekat sama Julian Jacob juga. Dan sekarang malah terjadinya ini kebalik. Kalau sekarang si Jody ini biasanya curhat ke temennya nih, dan sekarang malah si Julian Jacob jadiannya sama temennya Jody sendiri gitu. Waduh, ini spesialis temen makan temen nih sepertinya ya kan. Circle-nya hanya di situ-situ saja, tapi mungkin ini emang jodohnya seperti itu. Kita nggak pernah tahu loh netizen ya kan. Kita mungkin harus melewati pacaran dulu sama sahabat kita sendiri, baru kita bisa menikah dengan calon kita ya kan. Seperti yang dilalui sama Julian Jacob ini ya kan. Karena kalau misalnya kita lihat nih track recordnya sebelumnya, kayak cukup dramatis gitu loh ya kan. Teman sendiri ditikung sama teman sendiri, akhirnya dilamar nih sama
mantan pacar dari teman sendiri. Jadi kayak ini kalau misalnya jadiin judul sinetron cukup unik sih sebenarnya. Bener banget. Dan yang menariknya lagi, pacarnya sekarang tuh adalah sahabatnya Jody yang udah sampai berpuluh-puluh tahun berteman dan bersahabat. Itu gimana rasanya ya kalau misalnya ngelihat sahabat paling deketnya malah lamaran sama mantannya sendiri nih, Cem. Ya udahlah, kita lihat aja nih reaksi netizen kira-kira seperti apa ya kan menanggapi ini semua nih. Komentar pertama langsung datang dari Karina Mstri katanya, Julian tuh tipe cowok yang jangan dikenalin ke temen deket, nanti diembat katanya. Ya mudah-mudahan ya netizen tidak terjadi lagi seperti ini ya kan, karena ini adalah pelabuhan terakhir dari Julian Jacob nih, karena udah dilamar Mariamnya sendiri dan sudah mengatakan yes. Berarti kita tunggu aja nih kabar baiknya dari mereka. Mudah-mudahan tidak ada lagi nih kabar-kabar yang tidak diinginkan. Tiba-tiba teman dari Mariam yang tiba-tiba menikah sama Jacob ya. Nah, jangan itu sampai, lebih lucu lagi ya. Yang dilamar siapa, yang menikahnya siapa? Itu dia. Ya udah, kita coba lihat lagi komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Dismesela. Dia bilang katanya jangan terlalu seneng dulu lah mbaknya, nanti juga cowoknya selingkuh lagi kayak yang dulu-dulu. Waduh, jangan sampai ya, karena ini sudah sampai melamar gitu loh. Jangan sampai udah melamar terus ujung-ujungnya malah nggak jadi dan nanti malah jatuhnya nikahnya sama temennya si Mariam. Jangan sampai ya. Aduh, agak mind blowing sekali ya kan kita mereka ini. Plot twistnya dapet banget benar. Ya. Ya udah nih, kita lihat lagi komentar selanjutnya. Datang dari siapa nih, Cem? Langsung kita lihat di belakang nih. Datang dari I am Rico katanya, setelah saya perhatikan sepertinya nih Julian Jacob dengan Vicky Prasetyo punya skill yang cukup mirip katanya. Waduh. Ini sama-sama ya kan mencari jodoh. Sama-sama gonta-ganti ya kan. Bener banget. Belum beres sama yang ini udah ada lagi yang baru ya kan. Belum selesai sama yang satunya ada lagi nih, diperkenalkan yang baru lagi. Aduh. Agak sedikit membingungkan, tapi kita di sini cukup berbahagia ya kan atas dilamarnya pacar dari Julian Jacob Mariam ini, dan akhirnya mereka juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh lagi ke depannya. Benar. Dan mudah-mudahan segala rencananya juga diperlancar semuanya. Kalaupun memang jodohnya, kita doakan aja yang terbaik untuk mereka. Amin. Ya udah deh, kita tinggalkan dulu nih informasi dari Julian Jacob. Kita lanjut ke informasi terakhir kita. Datang dari siapa nih, Jam? Langsung kita lihat di belakang nih ya artikelnya. Soroti ekspresi anak Ibnu Jamil saat disuapin Ririn Ekawati, publik tak mudah jadi ibu sambung. Wah, ini nih yang baru kemarin barusan main film, terus sekarang ada kabar bahagia kalau dia tuh udah akrab sama anaknya Ibnu Jamil nih. Waduh, kira-kira seakrab apa sih atau seberat apa jadi ibu sambung ya kan? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, cukup berbahagia sih kalau misalkan kayak kelihatannya kalau misalkan mereka udah mulai akur kembali. Karena kan sebelumnya mereka tuh dari awal pernikahan Ibnu Jamil dan juga Ririn tuh agak kurang baik nih hubungan mereka ya kan. Bener banget. Apalagi kita tahu sendiri nih kalau misalkan kayak anak ini tuh dari setelah bercerai antara Ibnu Jamil dan ibunya udah mulai ngebaik hubungannya, dan ditambah lagi menikah dengan Ririn makinlah gitu kan. Tapi kemarin nih di ulang tahun Ririn terlihat kalau Ririn menyuapi anaknya dari Ibnu Jamil tersebut dan terlihat agak berbahagia gitu kan. Udah mulai bisa beradaptasi ya, jadinya udah mulai akrab ya. Moga-moga akan selalu seperti itu dan makin lengket lagi nih. Betul ya kan? banget. Udah kita lempar lagi ke netizen ya kan, kira-kira komentar netizen seperti apa nih menanggapi kebahagiaan dari keluarga kecil ini ya. Itu dia. Komentar pertama langsung datang dari Rodex Audio. Kak Ririn cantik, ramah, baik, semoga bisa menjadi ibu sambung yang good katanya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya dengan segala cobaan, ujian ya kan, perkenalan satu sama lain pasti lama-lama juga mencair semuanya. Bener banget tuh. Ya udah, kita coba lihat lagi nih komentar dari netizen menanggapi Ririn yang udah mulai akrab nih sama anaknya. Ini langsung datang dari Jelhan _. Dia bilang katanya intinya jadi ibu sambung tuh nggak mudah, dan yang jadi anak juga lebih nggak mudah. Sampai sini paham kan kawan-kawan? Bener banget ya. Ya walaupun belum pernah merasakan, tapi kalau misalnya udah melihat dari kasus ini pun juga akan sulit gitu menerima orang baru di dalam keluarganya. Betul sekali. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung lihat di belakang nih. Datang dari
Cuf Den katanya, pasti lebih banyak tantangan. Kadang anak sendiri juga suka ngeselin. Hanya bisa bersabar, berusaha, dan berdoa. Bener banget ya kan, sabar dan doa adalah kunci dari semuanya ya. Itu dia tuh Jam. Ya udah, semoga selalu berbahagia keluarga ini dan bisa makin lengkap lagi antara satu sama lain. Betul sekali. Dan ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena Cema dan Fani akan kembali lagi untuk memberikan informasi beragam untuk netizen di rumah. Dan Fania juga gak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC Channel. Bye-bye. Bye.